Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan untuk kami sekali lagi belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati Tuhan ini dari awal pertengahan sehingga berakhir. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan boleh menjadi berkat bagi setiap umat-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang membawa Alkitabnya, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-13. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Sekali lagi, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya rindu membawa kita belajar dari satu judul firman Tuhan, yaitu bertekun membaca kitab suci. Bertekun membaca kitab suci. Saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius agar senantiasa bertekun di dalam merenungkan firman Tuhan. Demikian saya dengan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, bahkan sebagai para hamba Tuhan. Kita harus bertekun membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu dalam hidup kita setiap waktu, bahkan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena kitab suci adalah pedoman hidup, bahkan dasar bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya untuk pemuas jiwa manusia agar hidup sesuai seturut dengan kehendak Allah. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 di sana mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, serta mendidik orang di dalam kebenaran. Sangat jelas kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan di dalam membaca, merenungkan, dan mengindahkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap waktu. Karena ada banyak gambaran firman Tuhan disebutkan di dalam kitab suci ini. Firman Tuhan itu digambarkan ataupun disebutkan di dalam kitab suci, gambarannya adalah sebagai pelita dan terang. Firman Tuhan juga sebagai pedang roh. Firman Tuhan itu bagaikan api. Firman Tuhan bagaikan palu. Firman Tuhan adalah roti hidup. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah penopang segala yang ada. Firman Tuhan adalah dasar segala penciptaan. Firman Tuhan itu juga sebagai pedang bermata dua. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman itu menuntun kepada jalan yang benar, saudara. Firman Tuhan itu menuntun kepada kekekalan. Itulah diantaranya banyak lagi tentang manfaat ataupun faedah mengapa orang harus membaca, merenungkan, mengindahkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Dalam hal ini saudaraku yang kekasih, kita bisa melihat apa manfaat membaca firman Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Tentunya ada beberapa manfaat di dalam kita membaca firman Tuhan sebagai orang-orang yang percaya. Manfaat yang pertama yaitu menguatkan iman. Ketika kita membaca firman Tuhan, iman kita akan dikuatkan, akan diteguhkan, dikokohkan di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-17, dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan menumbuhkan iman kita, menumbuhkan iman saya dan saudara melalui pendengaran kita lewat segala apa yang keluar dari mulut Allah. Ya, itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua,
Manfaat kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, akan membuat iman kita bertumbuh penuh damai sejahtera di dalam Allah. Akan membuat iman kita bertumbuh penuh damai sejahtera di dalam Allah. Ataupun dari Allah. Firman Tuhan dianalogikan seperti susu yang murni, kata firman Tuhan, yang membuat bayi bertumbuh. Jadi demikian pula firman Tuhan membuat orang-orang yang percaya kepadanya akan bertumbuh di dalam keselamatan. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Jadi firman Tuhan membuat orang-orang memiliki damai sejahtera yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, apa manfaat di dalam saya dan saudara membaca, di dalam bertekun membaca firman Tuhan? Hal yang ketiga, karena firman Tuhan itu menguduskan. Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-17. Di dalam doa Tuhan Yesus menyatakan bahwa firman Tuhan membawa kepada kekudusan hidup serta bermanfaat untuk memperlengkapi umat kepunyaan Tuhan untuk segala perbuatan-perbuatan yang baik. Ketika Tuhan Yesus melawan iblis, saudara, dia berkata, karena kata ada tertulis. Nah, ada tertulis ini artinya firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedang roh. Firman Tuhan memperlengkapi pelayan Tuhan agar melayani dengan benar, melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi memberitakan Injil Kristus kepada mereka yang di dalam kegelapan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, memperlengkapi orang-orang kudus hingga menjadi dewasa di dalam Tuhan dengan segala firman yang Allah firmankan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pentingnya bagi saya dan saudara untuk menyambut ajakan di dalam membaca firman Tuhan dengan tekun. Bagi para pelayan jemaat sebagai dasar pelayan, sebagai pola pelayanan dan pola hidup, sehingga menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagi semua orang yang percaya, agar semakin bertumbuh dan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran sesat. Demikian firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan saya, mengajak saya dan saudara untuk kita senantiasa bertekun di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap waktu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kami, untuk kami senantiasa bertekun, merenungkan firman Tuhan, bertekun di dalam membaca firman-Mu, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap waktu. Di dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya.